dari MP Servala akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Kebo Kicak yang ditulis oleh Hidayat. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yaitu Desa Karangjambu, hiduplah selir Raja Brawijaya yang bernama Arumsari. Ia memiliki 3 orang putra yang bernama Joko Samar, Joko Suwono, dan Joko Suwandi. Suatu hari, mereka ingin belajar ilmu kanuragan dan bela diri di daerah Jombang Selatan. Mereka meminta izin kepada ibunya. "Bu, izinkan kami untuk pergi ke Sumonyono." "Untuk apa kalian pergi ke sana?" "Kami ingin belajar ilmu kanuragan kepada Eyang Sandi, Bu." "Baiklah, kuizinkan kalian pergi. Tetapi kalian harus berjanji untuk selalu rukun dan tidak saling menyakiti," pinta Arumsari. "Baik, Bunda, kami berjanji," jawab ketiga anak itu dengan penuh hormat. Keesokan harinya, mereka bertiga berjalan menuju ke desa Sumonyono, di tempat kediaman Eyang Sandi yang dikenal sakti mandraguna. Mereka bertiga berlatih dengan sungguh-sungguh dan menguasai jurus-jurus dasar. Hingga saat sore menjelang malam, Eyang Sandi memanggil semua muridnya untuk berkumpul. Namun, Joko Suwono tidak kelihatan. Akhirnya, Eyang Sandi memerintahkan Joko Samar untuk mencarinya. "Joko Samar, kemana Joko Suwono?" "Saya tidak tahu, Guru." "Kalau begitu, cari dia sampai ketemu," perintah Eyang Sandi. "Baik, Guru," jawab Joko Samar. Joko Samar mencari menyusuri sungai. Hingga di suatu tempat, ia lihat ada seorang pemuda yang sedang mencari ikan. Ternyata pemuda itu adalah Joko Suwono. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hei, kamu tidak tahu kalau ini sudah petang?" "Tahu, Kanda." "Jalan kecek, ayo kita pulang." Semenjak kejadian itu, nama Joko Suwono berubah menjadi Jalan Kecek, yang artinya hewan yang suka berjalan dan bermain di air. Suatu hari, Arumsari merasa kangen kepada ketiga putranya. Lalu, ia pun berangkat menjenguknya. Sesampainya di sana, ia segera masuk ke padepokan dan Eyang Sandi mempersilahkannya untuk mencari putranya di belakang. Di sana, ia melihat ada 2 pemuda gagah yang sedang berlatih bertarung. Arumsari berteriak menghentikan pertarungan itu. Namun, ia diabaikan. "Hei kamu manusia, tapi kelakuanmu seperti kerbau," ucap Arumsari. Seketika, pemuda yang tidak berhenti memukul itu, kepalanya berubah menjadi kerbau. Lalu, ada seorang pemuda mendatangi Arumsari sambil menangis. "Bu, dia adalah anak ibu, Joko Samar. Bu, tolong cabut deratan ibu agar ia dapat kembali menjadi manusia, Bu," pinta Joko Suwandi. "Apa yang kuucap tak dapat ditarik lagi. Karena wujudmu sekarang berubah, maka namamu sekarang menjadi Kebo Kicak," ucap Arumsari. Kebo Kicak, Suwandi, dan Jalan Kecek bersaing dalam mendalami ilmu kanuragan. Mereka menguasai ilmu kesaktian yang sangat dahsyat. Dari ketiga pemuda itu, Eyang Sandi memberikan banting lacak kencono kepada Joko Suwandi karena ia memiliki budi yang paling baik. Oleh karena itu, ia diberi nama Surantanu. Suatu ketika, Kebo Kicak ingin menikah dengan wanita yang bernama Pandansari.
Namun, untuk mendapatkan wanita itu, ia harus memberikan tumbal banteng lacak kencono yang dimiliki oleh Surantanu. Surantanu, berikan banteng lacak kencono padaku. Tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Mereka bertarung menggunakan ilmu yang dimiliki. Surantanu berhasil membelah tubuh Kebo Kicak. Haya, sering. Namun, Kebo Kicak dapat memulihkan dirinya kembali dan menjelma menjadi harimau putih. Dari pertempuran itu, muncullah cahaya hijau dan merah membelah langit gelap. Cahaya hijau dan merah itulah yang menjadi asal-usul nama Jombang, Ijo Abang. Mereka bertarung hingga banteng lacak kencono mati terkena panah pusaka Kebo Kicak. Meski demikian, mereka tetap bertarung hingga akhirnya mereka berdua mati. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh bertarung dengan saudara kita sendiri. Dan sebaliknya, kita harus saling tolong-menolong, terutama sesama saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.